Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pekan ulangan kita mulai lagi eh, pertemuan matematika. Saya selalu menggunakan eh, aplikasi Zoom. Kalau ada yang menginginkan pakai Google Meet silahkan saja. Tetapi saya lebih enak sebenarnya menggunakan Zoom ini karena kualitas audio dan videonya lebih bagus. Cuma kelemahannya memang menyedot pakai data yang lumayan. Oke, ini di pertemuan setelah pekan ulangan tanggal 12 Oktober hari ini, saya ingin berbicara terkait masih probabilitas. Masih probabilitas. Namun sebelum mulai, silakan ketikkan nama dan kelas di kolom chat. Saya ulangi lagi, silakan ketikkan nama dan kelas kalian di kolom chat karena nanti sebagai daftar hadir. Saya tidak perlu manggil satu persatu, saya tinggal melihat saja nanti di kolom chatnya itu siapa saja yang ketikkan di situ. Itulah yang saya anggap hadir. Gitu. Ini silakan diketik nama dan kelasnya, baru Kelvin Oktara yang ketik, yang lain silakan ketik. Ya kan, jadi saya ulang lagi. Yang hadir melalui Zoom ini silakan ketik nama dan kelas. Karena saya akan merekap daftar hadirnya melalui situ. Biar kita lebih lebih simpel saja. Gitu. Oke, mari kita mulai. Saya ingin berbicara hari ini terkait dengan permutasi dan kombinasi. Tetapi saya akan awali lebih dulu dengan berbicara faktorial. Ini penting karena di dalam merumuskan atau menggunakan aturan permutasi dan kombinasi nanti ini dipakai untuk teknik menghitung. Sehingga kita perlu mengenal dulu apa itu faktorial. Jadi perlu dipahami. Saya akan berikan contoh di mana definisi atau pengertian dari faktorial, ini tanda faktorial seperti tanda seru. Saya akan berikan contoh, misal ada 3 faktorial. Ini notasi faktorial, ada tanda serunya. Pengertiannya apa 3 faktorial? 3 kali, perkalian saya wakili dengan tanda titik. 3 kali 2 kali 1. Jadi berkurang terus sampai terakhir 1. Itu faktorial. Gitu. Ada 5 faktorial. Ada 5 faktorial. Pengertiannya bagaimana? Ya 5 kali berkurang 1 jadi 4 kali berkurang lagi 3 kali 2 kali 1. Jadi tidak terakhir 1. 0, negatif dan seterusnya tidak ada. Jadi silakan nanti untuk diperhatikan bahwa pengertian dari faktorial perkalian berkurang 1 sampai terakhir 1. Sehingga secara umum ketika bilangan itu saya notasikan dengan n faktorial. Oke, kita lanjut. Ketika saya notasikan dengan n faktorial, ini ada n faktorial. Saya kasih tanda merah ini, harap diperhatikan n faktorial. Maknanya apa? Berarti n kali berkurang 1. N berkurang 1 kali N berkurang 2 kali N berkurang 3 kali N berkurang 4
kali n berkurang 5 dan seterusnya sampai terakhir 3, 2, 1. Ini terakhir. Berarti kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa n itu tidak boleh negatif. Awas, n tidak boleh negatif. Tapi 0 boleh. Mengapa 0 boleh? Nanti saya kasih alasan. Padahal terakhir 1 kok 0 kok boleh. Lah ini kan timbul pertanyaan. Harusnya nanti bisa memberikan kenapa 0 faktorial ada nilainya. Padahal terakhir katanya 1. Ada 1 faktorial jelas 1, terakhir 1. Berkurang lagi 0 dan seterusnya nggak boleh. Karena apa? Terakhir kesepakatan kita tadi adalah 1. Tetapi kalau Anda perhatikan kok ada nilai 0 faktorial. Dan itu juga 1 nilainya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Saya berikan ilustrasi. Mengapa 0 faktorial ada nilainya, yaitu 1. Oke, secara konsep kalau kalian sudah memahami tadi, di mana faktorial, perkalian, dan seterusnya sampai terakhir 1, kita secara umum tadi ini yang saya lingkari merah, ini adalah definisi secara umum, makna secara umum dari n faktorial. Kalau saya tuliskan, kalau saya tuliskan di mana n faktorial itu adalah n kali. Nah, ini saya kasih tanda yang saya lingkari. Nah, yang saya lingkari ini. N kali. Nah, ini yang saya lingkari ini dapat saya tuliskan. Perhatikan, dapat saya tuliskan n-1 faktorial. Yang saya kasih tanda lingkar ini. Kok n-1 faktorial? Perhatikan. Kalau ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, saya bisa menuliskan ini adalah 4 faktorial. Kalau ada 2 kali 1, ini saya bisa menuliskan 2 faktorial. Maka ketika ada n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai terakhir 3, 2, 1, maka saya bisa menuliskan n-1 faktorial. Oke, kita dapat bentuk umum yang kedua sebetulnya sama. Nah, dari sini jika kita misal itu boleh saja, mengandaikan n itu 1. Perhatikan, kita mengandaikan bahwa n-nya 1, n semuanya ini ganti 1. Kita lihat n ganti 1, n ganti 1, n ganti 1. Nah, sehingga 1 faktorial 1, 1 dikurangi 1, 0 faktorial. Oke, 1 dibagi 1, ini lawan dari perkalian ada pembagian. Untuk 1 sama dengan 0 faktorial. Sehingga kita tahu sekarang bahwa 0 faktorial adalah 1. Dengan demikian, silakan kalian bisa mencari bagaimana menunjukkan cara lain. Kenapa 0 faktorial nilainya 1. Oke, secara konsep faktorial saya kira kalian sudah memahami betul. Nah, sekarang saya lanjutkan ke permutasi. Nah, ini permutasi. Permutasi saja untuk kombinasi minggu depan, biar tidak terlalu lama. Apa yang perlu didefinisikan dari permutasi? Permutasi adalah sekumpulan objek, banyaknya susunan
Permutasi dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan objek-objek yang berbeda. Ini harus digaris bawah. Objek-objek yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Misal contoh begini. Ada lima tim. Ada lima tim sepak bola. Oke, saya tuliskan. Terdapat 5 tim sepak bola dengan bendera tim oleh panitia akan dipasang di pinggir lapangan. Bagaimana cara? Bagaimana susunan pemasangan bendera tersebut? Oke, diperhatikan betul. Ada 5, misal 5 itu adalah ada tim sepak bola A, ada tim sepak bola B, ada tim sepak bola C, ada tim sepak bola D dan E. Ini ada tiang pertama, ada tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka tiang pertama ini, saya ulang lagi, tiang pertama ini kemungkinan kelima bendera tim ini dapat dipasangkan di sini. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Ada 5 kemungkinan. Misalkan A, tim A benderanya sudah dipasang di sini, maka dia tidak akan dipasang lagi di tiang berikutnya. Inilah pengertian berbeda dan tidak dapat diulang. Oke, saya ulangi lagi, berbeda dan tidak bisa diulang di situ. Maka kesempatan untuk dipasang pada tiang kedua tinggal berapa? Ya tentu tinggal 4 tim. Terus pada tiang ketiga tentu tinggal 3 tim, tinggal 2 tim dan tinggal 1. Berapa susunan? Ya tinggal mengalihkan saja. Ini cara kaidah penjajahan. Kemarin kita pelajari sebelumnya. Nah, tetapi di sini saya ingin menegaskan bahwa tidak diulang. Artinya tidak diulang adalah bendera yang sudah terpasang tentu tidak akan bisa dipasang pada tiang-tiang berikutnya. Berbeda ya jelas berbeda. A, B, C, D, E. Urutannya selalu berbeda. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, atau bisa E lebih dulu dipasang. Dan seterusnya. Itu pengertian berbeda. Tidak diulang. Tadi A sudah terpasang, maka dia tidak bisa dipasang lagi. Oke, secara pengertian saya yakin Anda sekarang sudah memahami apa itu permutasi. Kita lanjut. Ini masih sama, susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dengan pada urutan dari anggota tersebut. Aturannya, nah sekarang kita berbicara aturan. Saya mohon maaf tidak menerangkan rumus ini berasal dari mana, tetapi langsung kita pakai. Gitu. Permutasi dinotasikan dengan P, ingin menyusun R susunan dari N unsur yang ada. Jadi misalkan H adalah himpunan dengan N objek. H itu siapa? Misal H
itu adalah anggota himpunan. H itu adalah suatu himpunan dengan anggota. Ada si Anto, calon pengurus OSIS misalnya. Ada si Budi, ada si Condro, ada si Dodi, ada si Eko. Nah, oke. So, misalkan H itu adalah suatu himpunan. Ini H itu adalah suatu himpunan, di mana himpunan ini merupakan calon pengurus OSIS. Saya ulang, himpunan ini merupakan calon pengurus OSIS. Ada Anto, ada si Budi, ada si Condro, ada si Dodi, ada si Edi. Banyaknya ada berapa? Berarti menunjukkan banyak itu adalah N. Oke, H itu menotasikan himpunan. N menunjukkan banyaknya anggota himpunan H. Nah, ini biar agak sedikit levelnya lebih pemahamannya. Tolong dipahami benar setiap kalimat yang saya berikan. Maka kalian ketika diminta membentuk pengurus OSIS dengan menempati sebagai ketua, terus sekretaris, ada bendahara. Oke, ada bendahara. Ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1 orang. 1 orang, 1 orang. Berarti kalian ingin memilih 3 siswa untuk dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Memilih dari berapa? Memilih dari 5 siswa atau 5 calon pengurus OSIS. Nah, oke. 3 itu siapa? 3 itu adalah R-nya. 3 itu adalah R-nya. Dengan demikian maka R ini harus lebih kecil. Oke. R ini harus lebih kecil atau sama dengan N. R. Di sini dikonversikan dengan K ya orang, nggak apa-apa ini. Saya ganti R saja. R. Nah, R. R itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Mengapa? Kalau memilih 3 untuk dijadikan ketua sekretaris bendahara masih bisa. Tetapi kalau memilih 6 orang, 6 orang dari 5, satunya dari mana? Nggak ada. Maka R itu harus lebih kecil. Nah, caranya bagaimana sekarang untuk menentukan hitungan? Ada berapa banyak susunan? Perhatikan betul, peristiwa ini adalah permutasi. Kenapa? Karena kalau sudah jadi ketua, dia tidak jadi sekretaris. Kalau sudah jadi sekretaris, tidak jadi bendahara, sama seperti definisi yang tadi saya sampaikan, maka ini merupakan pengertian dari permutasi. Menotasikannya bagaimana? Memilih 3 dari 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Memilih 3 untuk dijadikan ketua, sekretaris, bendahara dari 5 calon yang ada. Nah, sekarang kita tinggal pakai ini. Berarti N-nya 5 faktorial dibagi N dikurangi R. N-nya 5 dikurangi R-nya 3. Berarti 5 dikurangi 3, 2 faktorial. Nah, tinggal kita hitung sekarang. 5 faktorial pengertiannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial pengertiannya bagaimana? 2 kali 1. Nah, 2 kali 1. 2 kali 1. Sehingga tinggal 5 kali 4. 20 kali 3.
ada 60 kemungkinan susunan pengurus OSIS dapat dibentuk yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, dari sini saya ingin berbicara sampai di sini saja. Silakan materi yang saya berikan Anda catat di buku catatan masing-masing. Kemudian berikan contohnya sendiri. 3 contoh saja. Kalian buat 3 contoh saja. Oke. Kalian buat 3 contohnya. Catat pengertian tadi, kemudian kalian berikan contohnya, ada 3 saja dengan membuat soal sendiri. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya silakan tanya. Saya ulang lagi, silakan diketik nama dan kelas di kolom chat. Harus diketik karena nanti daftar hadir saya lihatnya dari situ. Oke, akan saya rekap saya akan sudah siapkan sekarang untuk merekap kehadiran. Nah, ini ya, sudah saya rekap. Ini TKJ2. TKJ2 ini sudah saya rekap. Nah, nanti sudah saya siapin. Ini setelah pekan ulangan. Ini saya rekap. Kalau ada yang tidak hadir nanti akan ketahuan. Tidak mengikuti akan ketahuan, sehingga ya nggak saya kasih nilai, mau nggak belajar mau dapat nilai kan gitu. Itu saja, terima kasih. Saya ulang lagi, silakan yang belum ketik diketik lagi daftar di kolom chat. Kalau tidak ada yang bertanya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.